Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Terus dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat bergabung, saya ucapkan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti channel Kristen ini. Mari kita bertumbuh bersama dalam pengenalan akan firman Tuhan. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, serta tekan tanda lonceng, agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kembali lagi, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami pengertian, untuk setiap firman yang akan kami dengar. Biarlah firman ini, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan hari ini, 6 gaya hidup orang Kristen yang berkualitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan hidup pasti akan datang tanpa permisi dalam hidup kita. Tetapi, sebelum kesulitan hidup membuat banyak perbedaan di hidup kita, mari mencegah dengan gaya hidup yang berkualitas. Sebagai orang Kristen, atau sebagai pengikut Kristus, bangunlah kehidupan yang berkualitas, supaya hidup kita memiliki dasar yang benar, agar kehidupan kita menjadi tetap baik, bahkan menjadi lebih baik setelah kesulitan hidup berakhir. Milikilah 6 gaya hidup orang Kristen yang berkualitas. 1. Siap mengampuni. Matius 6, ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi, gaya hidup sebagai orang Kristen yang berkualitas, yang pertama adalah selalu siap untuk mengampuni orang lain. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa dan mengampuni kesalahan orang lain. Sebenarnya, jika kita mengeraskan hati dan menolak mengampuni orang lain, maka kita akan menanggung risiko dosa kita sendiri tidak diampuni Tuhan. Kemudian yang kedua, gaya hidup orang Kristen yang berkualitas adalah dengan menjaga mulut atau memperhatikan bahasa dan ucapan kita. Yakobus 3, ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia, dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya, oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi, gaya hidup orang Kristen berkualitas yang kedua adalah menjaga mulut kita. Kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya harus menjaga kata-kata yang akan kita ucapkan, tetapi juga gaya bicara dan intonasi. Ungkapan yang sinis, kata-kata kasar, dan nada suara yang tinggi, tidak akan disukai oleh kebanyakan orang. Orang Kristen diajarkan untuk memiliki gaya hidup lemah lembut, bukan lemah gemulai, karena kelemah lembutan mengalahkan kejahatan. Kemudian yang ketiga, gaya hidup orang Kristen yang berkualitas adalah meninggalkan kejahatan. 1 Petrus 2, ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi saudaraku yang terkasih, biarlah kita membuang semua tipu muslihat, atau hal yang seolah-olah baik, tapi mengandung maksud tertentu, kemunafikan, dengki, atau tidak bisa melihat kelebihan orang lain, dan buanglah fitnah. Jadi orang Kristen yang berkualitas, adalah kita harus membuang semua hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kemudian yang keempat, gaya hidup orang Kristen yang berkualitas adalah rindu akan firman. 1 Petrus 2, ayat 2. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir,
yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Rindu akan firman Tuhan yang dimaksud di sini adalah Alkitab. Orang Kristen yang berkualitas selalu rindu akan membaca Alkitab, karena dengan membaca Alkitab atau firman Tuhan, kita akan lebih bijaksana, lebih berakal budi, lebih mengerti tentang sesuatu. Kemudian yang kelima, gaya hidup orang Kristen yang berkualitas adalah selalu rindu berhubungan dekat dengan Tuhan. Cara untuk membangun hubungan dengan Tuhan adalah lewat doa. Saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita tidak hanya mendekat pada Tuhan, tapi bangunlah hubungan yang melekat pada Tuhan. Jika hubungan kita melekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan janjinya, seperti pada Mazmur 91, ayat 14. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kemudian selanjutnya, yang keenam, gaya hidup orang Kristen yang berkualitas adalah tidak menghakimi. Roma 12, ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi, sebagai anak Tuhan, penghakiman yang kita berikan kepada orang lain, bukan saja membuat mereka terluka, tetapi juga membuat kita dituntut oleh Tuhan, karena kita sama saja telah mengambil haknya Tuhan. Jangan kita menghakimi. Jika ada yang menyakiti kita, doakan saja mereka. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Tugas kita mengampuni, seperti Bapa yang mau mengampuni segala kesalahan kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas, milikilah 6 gaya hidup ini. Siap mengampuni, menjaga mulut, meninggalkan kejahatan, rindu akan firman, rindu berhubungan dekat dengan Tuhan, dan jangan menghakimi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau menjadi orang Kristen yang baik, atau anak Tuhan yang berkualitas, yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat menerapkan ke-6 gaya hidup ini dalam kehidupan kami. Kami percaya, ketika kami memiliki gaya hidup ini, Engkau akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya, kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.